Pokoknya ngobrol bebas, lapang dada, transparan. Jadi nggak ada tertutup. Nggak ada tutup-tutup. Sebab kalau kita merasa salah, banyak tertutup. Kalau kalau orang benar tidak ada tertutup. Tapi kalau orang salah mesti ada tertutup. Prinsipnya gitu. Jadi gini Pak, kebetulan saya dari Mansuri, pernah ada sejarah lagi tapi wanita mungkin nanti. Oh iya. Saya paling senior ini anggota. Oh iya. Intinya nggak ada masalah, cuma kita silaturahmi. Iya. Terima kasih banyak ya. Biar kita kenal Pak Khalid. Benar, insyaallah ya. Terima kasih banyak. Ya. Saya juga terus terang aja dari kecil saya mah buku malah atas kalau biasa kalau biasa. Jadi Kemarin kita pendahuluan sudah silaturahmi dengan Pak Imam. Pak Imam. Oh, ya, Pak Imam ya, ada informasinya. Saya bilang mudah-mudahan datang lagi lah, saya pengen ketemu juga. Kalau Kita kan kemarin tuh kirim surat ke seluruh instansi ini. Ya. Semua kita bilang. Bayangan kami di sini semua, bukan saya saja ya. Kami Gro Hilafatul Muslimin ini. Jadi kan kalau rasionalisasinya gini. Kalau kita punya mobil buatan Jepang, umpama Toyota buatan Jepang. Terus Jepang yang buat ini punya aturan. Supaya selamat mobil ini, dia harus pakai aturan yang bikin ini. Jadi saya bilang kepada bapak-bapak ini semua, termasuk Pak diri sendiri juga, bahwa kalau kita ingin selamat dunia ini, harus taat sama aturan yang bikin dunia ini. Kita kan tidak pernah bikin batu segini juga. Tanah sekepal ada yang bikin. Jadi tanah air ini adalah ciptaan Allah. Pohonnya, binatangnya, makhluknya, yang kafir maupun yang beriman, itu makhluk Allah semua ya. Jadi kalau kita urus ini pohon, urus hutan, urus laut, urus bumi ini, urus orang kafir, urus orang Kristen, urus orang Islam, kan ini makhluk semua. Ngurus binatang kan, kalau menyimpang dari aturan yang dibikin mesti rusak. Pasti. Maka kita bilang kepada bapak-bapak itu, belalah bangsa dan negara ini dengan tidak menentang ajaran yang membikinnya, tidak menentang ajaran Allah Rasul. Ada di masyarakat ditanya sama saya, itu kan kita ini bukan orang Islam saja, di antara bapak-bapak ya kan. Jadi bagaimana itu anehnya? Saya bilang kalau kita ini kan sekarang ada Pancasila itu katanya untuk mempersatukan bangsa ini. Sekarang yang bikin Pancasila untuk kelima kan kita juga, bapak-bapak kita, apa nenek kita, tapi kita juga. Kalau kita mampu mempersatukan bangsa ini dengan Pancasila untuk kelima, masa si Allah yang bikin alam ini tidak lebih bagus mempersatukan bangsa ini? Maka di surat itu saya tulis kepada non-muslim, kita maklumkan bukan aturan orang Islam yang kita inginkan nih. Aturan yang menciptakan alam ini yang secara pasti memerdekakan setiap hambanya melaksanakan ajarannya. Seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Iya. Jadi saya suka ceramah sama teman-teman. Kalau ada warga khilafah, ada bayangan, kapan ya kita membunuh orang, kapan kita perang? Itu memang penjahat. Kita dalam Islam ini tidak boleh punya rencana saya akan bunuh semut lah. Itu sudah penjahat tuh. Betul. Oh, semut tidak ada salahnya kok mau dibunuh. Jadi nggak ada hati membunuh makhluk Allah bikin kita membunuh. Jadi saya bilang orang yang punya rencana memerangi orang itu penjahat. Kalau diperangi tidak mungkin kita pasang leher, sebelum lain lagi cerita. Masa kalau diperangi pasang leher ya tolol itu. Tapi kok berencana kapan ya kita jihad? Saya bilang aneh kalian. Ini saya aja musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan. Iya. Ya kan begitu. Masa kadang-kadang harokah istilahnya. Iya. Kapan kita jihad? Saya bilang terus mau apa? Membunuh orang kafir ya? Orang kafir kan makhluk Allah, cacing aja tidak boleh kamu bunuh sama kamu kok dalam Islam. Kalau ada, ya kalau dia semut datang gigit-gigit, apa dulu dipencet. Saya bilang kalau kita kok berencana membunuh semut ini tidak boleh.
Nah inilah prinsip khilafah ini, maka ditulis di sana rahmatan lil alamin, Amin. memberi kasih sayang kepada alam. Nah, ya saya dulu pernah sih di NI dulu, pernah dulu itu. Otak ini perang melulu. Setelah saya pikir ini salah ini, nggak benar. Kenapa nggak ikut? Itu, saya pikir, wah ini bagaimana? Kita sebentar-bentar lihat orang mau kita bunuh aja. Ini apa itu? Ya untung saya kena tahan ya. Jadi saya bisa berenung kan. Jadi untung. Untung tuh Pak Ustadz. Coba kalau nggak ditahan kan nggak sempat mikir maunya kelahi melulu. Wah, dosa. Saya pikir-pikir, wah ini dia, kita ini dikicu dengan politik. Bukan pikiran Allah dan Rasul yang kita pakai, pikiran pemimpin. Pikiran pemimpin. Jadi kita diarahkan oleh pemimpin. Iya kalau sesuai dengan Quran dan hadis. Dipotong-potong ya. Belum kita keluar, belum kita keluar dari rumah sudah kita pikir-pikir di jalan dan bisa bunuh orang nggak? Waduh, lebih. Maka ada bilang tinggalin dulu ya lewatin. Tapi pengalaman namanya manusia nggak ada yang sempurna. Ada Dari awal ada ya, tahap-tahap ya. Tahapannya betul. Iya, maka saya bilang ini tahap-tahap ini tahap pengalaman sudah cukup itu yang salah kan? Masa mau terus ini? Kita mau Tapi kalau terus. bisa tahapan itu jangan kita bunuh orang lah. Iya. Jadi saya diparani sama wartawan Sindo. Sindo majalah. Lampung. Iya. Pusat. Betul. 3 orang kan datang wartawan Sindo. Jadi bagaimana pendapat saya maksudnya dengan ada ini, ada Syiah, ada HTI, ada Muhammadiyah, ada Harokah, ada JAT, macam-macam tuh. Bagaimana pendapat Bapak? Saya bilang khilafatul muslimin itu mau ada HTI, mau ada Syiah, mau ada orang kafir, jadi warga khilafah ikut sama aturannya Allah dan Rasul. Selesai saya bilang. Kita sekarang itu macam-macam tuh karena ikut sama pemimpin kita masing-masing. Coba kalau semua kita ikut sama aturan Allah kan bagus ya. Ini yang buat kita kelahi itu. Syiah nggak banyak Sunni. Itu kan cerita lama. Kita nggak pernah kenal sama orang kelahi Sunni Syiah. Kok kita ikut-ikut berantem juga? Lah masa kita warisin berantemnya orang dulu? Saya yang baik-baik kan gitu. Kenapa nggak ngwarisin yang baik-baik? Nah ini jadi. Dan sekarang tuh masih rame, kita lihat di apa tuh? Berita Wahabi, Syiah, anti-Islam, menyimpang, lalu bid'ah. Saya pikir ini apa ini kerjaannya? Kiai ini kiai juga. Ini bilang kafir kan? Mana nggak boleh bilang kafir orang kan? Masa orang Nggak boleh kita bilang. kalau sudah orang bersyahadat Betul. haram dibilang kafir. Sudah Benar. diperingatkan oleh Nabi. Betul. Kalau sudah bersyahadat itu berarti dari kafirnya tadi hilang kafirnya. Walaupun udah sholat. Betul. Cuma kalau udah sholat dia masih nggak bisa dibilang udah sholat kafir, nggak bisa. Kalau sudah bersyahadat Islam, walaupun belum sholat belum puasa. Nah, jadi kalau tidak sholat itu masalah maksiat dia, dosa dia. Urusan dia mas. Bukan dia berarti kafir. Nah ini banyaknya orang, wah dia itu munafik. Kok saya hati sih bilang, orang pengen masuk surga, kamu bilang munafik. Padahal dia sampai cara yang kamu anggap salah itu, dia pengen masuk surga sampai menangis. Dia. Kamu bilang munafik, wah nanti dulu. Orang munafik dulu itu sengaja pura-pura beriman, masuk Islam, maksudnya mau menghancurkan Islam dari dalam. Itu munafik. Lah ini orang karena ilmunya beda sama ilmunya orang ini, aku munafik itu. Saya bilang enggak bisa. Orang munafik itu sengaja masuk Islam kayak Yahudi itu, pura-pura dia pura-pura taat padahal menghancurkan Islam dari dalam. Ini orang yang mau masuk surga. Dibilang munafik, dibilang kafir kan enggak beres. Nah, maka tanggung jawab kita repot. Udah kita yang muda-muda kan. Pak Ustadz yang lebih ini. Iya, Dari awal juga kita misalnya wakil apa juga beda Pak orang kalau yang wajahnya wajah tuh wajah iya. Iya. Yang kami sedikit banyak kita udah tahu lah misi-misinya khilafah. Iya, alhamdulillah. Kemarin kan sharing dengan Pak Iya. Pak Ustadz juga kan. Iya. Begini Jadi ini.
Iya, ada lagi. Itu Irak. Perang, saya bilang orang perang di sana kok kita mikir di sini. Kita juga belum tahu pernah ke sana. Kita dilahirkan Allah di sini. Iya. Lalu kita beriman di sini. Iya. Lalu kita mikirkan Islam di sana. Yang mikir Islam di sini yang diminta tanggung jawab adalah siapa? Toh. Iya. Maka ada warga hilafah lari ke sana. Saya bilang kalian macam-macam. Kalian maksiat, saya bilang. Orang Allah nyiptakan dia di sini, bukan permintaan dia lahir di sini kan, ketentuan Allah. Lalu sudah lahir di sini, tahu-tahu dia Islam di sini. Lalu dia pikirkan Islam di sana. Iya. Nanti kalau mati, masa yang diminta tanggung jawab oleh Allah, masa Allah minta tanggung jawabnya orang Mesir sana tentang Islam? Udah ada bagiannya masing-masing. Nah, saya bilang nabinya nabi siapa? Nabi itu lahir di Mekah, itu Islam di Mekah, begitu pindah ke Medina, Islam Medina, dan mikirin Jawa Timur. Iya, ini kan di sana. Cocok nih kata orang. Cocok. Jadi, mau ya, pokoknya bebas ya. Seluruh warga hilafah ribuan ya yang hadir. Itu yang menjaga kita itu polisi. Jadi polisi sok Jawa Tengah itu dengan seriusnya ya, seperti kita ini. Jangan sampai terganggu-ganggu perjalanan kita. Kita senang sekali kan. Ada foto-foto depan. Senang kita itu. Banyak orang sekarang ini kalau dia kuat Islamnya, awas itu, pintar. Awas itu. Saya bilang loh, justru kita senang dengan orang kuat ini mendukung kita. Iya. Kok kita nggak musuh? Harusnya kita mendukung kan ya. Siapa tahu setiap berubah kan hidayah itu enggak dari mau jauh orang. Nabi Nuh aja anak istrinya enggak dapat hidayah. Nabi. Kenapa kita? Iya. Kenapa kita mesti marah? Apa kita kalau orang itu kafir, umpama kafir ya? Apa gara-gara orang itu kafir jadi kita masuk neraka? Kan dia yang masuk neraka dia. Allah saja bilang kalau kamu mau kafir, ini ada neraka. Kalau kamu beriman, ini ada surga. Kan pilih bebas. Kok kita anti kafirnya sih? Nggak ada anti. Ada anti Pancasila udah 45. Anti kafir. Saya bilang Islam ini tidak ada anti, soalnya rahmatan lil alamin. Iya, tidak setuju dengan orang kafir, ya sudah tentu tidak setuju, bukan anti. Sebab Islam ini menurut Allah dan Nabi itu dari Allah semua, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Allah semua yang utus. Jadi ajarannya disebut ajaran Allah semua. Adapun penyimpangan, yang menyimpang masuk neraka. Kenapa kita benci? Mesti kita kasihan kan? Kasihan dia masuk neraka tuh kan kasihan. Ini nggak benci, jadi bilang anti kafir, anti. Lalu saya bilang salah persepsi. Kita ini kasihan. Wah kasihan dia itu diancam neraka, kasihan aja. Nggak mau dikasihan ya belasan sendiri. Nggak usah paksa-paksa kan? Maka dalam Islam itu tidak boleh ada paksaan din. Maka orang Islam juga tidak boleh dipaksa. Beri contoh aja yang baik. Iya. Insya Allah begitu. Betul. Apa zaman Nabi saja itu tidak bisa maksa orang apalagi kita. Ada orang gunung cerita, turunlah ke jalan. Tahu-tahu di situ duduklah sudah di batu. Lewat orang gunung ini, pokoknya orang kalau istilah kita ini orang mudik lah, orang tidak ngerti apa-apa. Tapi dia tahu informasi bahwa ini Muhammad ini katanya utusan Allah. Kamu kan Muhammad, kamu yang diutus Tuhan itu ya? Rasulullah kan tersebut dipegang batu itu. Ya inilah Muhammad utusan Allah itu, kata batu ya. Dasar tukang sihir, kata kan? Katanya, dasar kamu tukang sihir. Ya sudah. Mau ngeloyong penasaran kan? Baik lagi. Muhammad, kalau kamu betul diutus Tuhan itu kan Maha Kuasa. Iya, Maha Kuasa. Tuhan yang bikin pohon tuh, kamu minta sama Tuhan yang utus kamu itu pohon besar tuh kok suruh pindahin ke depan saya. Kalau bisa berarti betul kamu utus Tuhan. Kalau sampai ke sini kamu yakin? Ya baru saya yakin. Ya, kamu diutus Tuhan betul. Buktinya pohon yang diciptakan Tuhan itu bisa kamu minta bisa dipindahkan Allah. Kamu kan tidak mungkin ngangkat itu. Rupanya itu pohon gerak sampai depan dia. Bagaimana?
Ada sasir kamu luar biasa. Apalagi kita enggak punya mukjizat. Iya. Mau nyuruh orang beriman dari mana? Nabi punya begitu aja orang enggak beriman. Itu urusan Allah kan. Coba kita bilang kasihan dia. Nah kan paling begitu. Ini dimusuhi ya bagaimana? Maka saya bilang sama sahabat-sahabat juga, ketahuilah yang membela Nabi Muhammad itu orang kafir tadinya. Bukan orang yang sudah beriman, orang kafir. Umar membunuh Nabi jadi khalifah. Jadi bukan orang yang beriman yang diharap itu orang kafir. Lagi kita ini kiai haji yang bertentangan kita ini. Jadi bagaimana saya bilang? Nah inilah gara-gara kepimpinan yang nggak ada. Kalau Kristen itu juga tengkarnya banyak. Gereja ini, gereja itu, tapi ada pausnya. Kalau kita ini tidak ada. Ketua ini, banyak. Nah, coba ada khalifahnya aman. Maka kita mau membuat orang Indonesia ini jadi pusat keapian dunia. Sebab apa ya? Umat Islam dunia ini paling banyak di Indonesia. Terus alamnya, kekayaan alamnya di dunia ini tidak ada yang kayak Indonesia. Tapi diurus tidak dengan aturan Allah sehingga curang, dolim, belas kasihannya yang penting diri dulu dan keluarga dulu. Nah kan, akhirnya rusak karena yang tidak pakai aturan yang bikin. Kalau pakai aturan yang bikin selamat kita. Iya, pohon ditebang menurut Islam ke pohon, ke hutan, lebang hutan. Untuk apa? Ada kerugian ke alam itu. Tidak usah merugikan orang. Kalau yang punya orang ditebang apalagi. Tidak punya orang, punya alam itu. Ada kerugian alam tidak kamu pegang? Diminta tanggung jawab. Kalau kerugian manusia, duitnya masuk banyak. Bukan kerugian alam yang dipikir. Duitnya banyak masuk enggak. Kan repot ini. Pokoknya bukan haknya jangan ini. Iya makanya. Kunciannya. Itu dia. Ya, insya Allah gini Pak, kita juga ya, selama kita masih ini ya kita tahu lah mudah-mudahan jadi besar. Ya, sebetulnya kita nggak tahu kan, kita nggak tahu namanya. Ya doa kita sama. Siapa tahu kan kita selamat dunia akhirat. Saya sudah tanya Pak Densus di sini juga kan. Pak Densus juga. Pak Densus ke sini. Nanti mudah-mudahan kita senasib Pak Densus. Maksud Pak Ustadz apa? Kita ini kan hidup pasti mati kan? Ya pastilah katanya. Jadi tujuannya ke sana. Jadi saya kira kalau mati surga apa neraka? Ya surga lah Pak Ustadz katanya. Kalau surga semua ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau Pak Densus ngelawan orang beriman masuk neraka itu. Jadi Pak Densus ngelawan orang beriman. Bagaimana? Ya, maka kita sedang belajar ini Pak. Saya bilang Pak Densus. Uang Amerika itu pangan sudah ente-entean habisin, jangan melawan Allah dan Rasulnya, jangan melawan orang beriman, habisin saja uang kafir, buatan yang makan. Kata boleh kita ini orang kecil, kecil pokoknya pangan deh. Ya habis mau diapain? Kita dikasih dipangan saya bilang. Jangan kita, masa kita di dunia ini kayak apapun sih, kita terbang ke langit, upah hebatnya, nggak bisa bisa terbang ke langit saking hebatnya. Terus untuk kita harum sih, mati masuk neraka nggak ada gunanya lagi. Untuk apa hidup? Kecuali kalau ada moyang kita balik. Assalamualaikum, lagi ngapain cucu? Sudah sarapan belum? Kalau ada gitu boleh. Ini sekali lewat, nggak ada yang balik. Coba kalau kena surga ke neraka, muter gimana? Ya bilang ada orang yang tengen-tengan mikir, ya saya ini nggak pantas lah jadi ahli neraka. Yang penting nggak pantas ya jadi ahli surga. Malum saya iman saya tipis. Yang penting tidak ke neraka lah. Tempatnya di mana saya bilang kalau dalam surga. Hidup ini pertaruhan, mau ke surga apa ke neraka disuruh pilih. Disuruh pilih oleh Allah. Bukan punya kita surga neraka itu. Kok kita benci sama orang masuk neraka? Kita tidak masuk kok. Kasihan. Nah ini rahmat lil alamin itu maksudnya gitu, kasihan. Nah itu. Jadi maka warga khilafah itu ada orang Buddha. Saya sudah garap, saya coba, cuman saya terusin. Saya pikir kewalahan juga sebab yang Islamnya ada daftarnya kan. Saya coba saya ke Kristen kan. Dia bilang kita ini hidup. Orang Kristen di Ambon tuh try sama orang Islam. Situ-situ juga. Enggak apa. Saya alhamdulillah pernah ke Ambon itu, Ustaz. Jadi nyebrang dari Pulau Haru
masuklah ke situ, ada namanya desa itu, masuk ke Saparua, naik ke Sirisori. Nah, di Sirisori itu ada Sirisori Kristen, Sirisori Islam, Sirisori Kristen lagi. Jalannya cuma satu. Tapi di sana saya salutnya apa? Kerukunan itu. Manakala ada kayak semacam pela. Iya. Pela. Jadi kalau mereka ada satu pela, satu adat itu, mereka akan lindungi. Jadi Sirisori Islam itu, saya sama sholat Jumat juga ada fotonya. Sirisori Islam di Saparua sana, itu letaknya di tengah-tengah. Ini dikelilingi sama orang Kristen, dikelilingi bang. Saya sampai, wah. Bahkan satu keluarga itu dalam sejarah di Medina itu, waktu Rasulullah pindah ke Medina itu bukan orang Islam semua. Betul. Satu rumah itu ada 10 orang, ada 2, 3 yang Islam. Ada 1 orang, ada pokoknya setiap rumah itu campur. Nah, tapi karena dilihat bawaan Islam ini mensejahterakan semua, lalu mereka ikut. Ada yang tidak senang tuh, diocok-ocok sama Yahudi. Dihasut kan? Iya. Nah, sehingga kalau Muhammad itu terus-menerus, kita ini tidak punya umat nih. Kita jadi pemimpin dengan Muhammad jadi pemimpinnya. Kita ini tersingkir, salah namanya ambisi orang kafir. Jadi bagaimana kita perangin mereka? Nah, itu jadi perang. Sebenarnya tidak niat memerangi orang Islam itu. Lagi Pak Ustaz, kemarin Pak Ustaz dari wilayah, keliling-keliling, gimana suasana wilayah? Iya, itu di Aceh atau Pak Ustaz kemana nih kemarin? Sampai ke Kota Cani. Kota Cani. Kota Cani saja. Saya mau terus ke sana. Saya waktunya mau mabit ini. Iya. Saya bilang sudah waktunya. Ini mau 2 bulan mau libur. Ya. Kan akhir bulan di sini tetap 8 bulan. Yang lalu sudah hendak keburu. Oh iya. Karena ke NTB, karena kan banyak itu, ada lebih 400-an perwakilan di lapangan sampai ke Malaysia, ke mana itu ya. Jadi saya pikir mau libur lagi, kejar-kejar waktu ya. Ada permintaan sih ke sana. Oh iya. Iya, ada permintaan. Ada yang pengen ketemu sama Khalifah. Saya bilang kalian lihat lah, saya bilang. Karena yang penting bukan kita membawakan keinginan kita membawakan misi Islam yang rahmatul alamin. Ya sudahlah. Yang penting kita menghadapi bagaimana caranya kita ini menyadarkan umat. Kalau tidak sadar kita mati. Maka kita bertanggung jawab pada Allah. Saya sudah menyadarkan umatnya tidak mau, kita bertanggung jawab. Bukan arti harus sukses. Islam ini tidak harus sukses. Allah sudah atur di ayatnya itu, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasa'u wa tanzi'ul mulka man tasa'u wa tu'izzu man tasa'u wa tudhillu man tasa'u. Itu Allah itu akan memenangkan suatu kekuasaan, satu kaum, nanti akan dikalahkan suatu kaum, nanti akan menurut apa yang dikehendaki Allah. Kita tidak bisa jadi pokoknya harus menang turun, tidak bisa, ada ketentuannya di sana. Seperti orang miskin, orang kaya. Itu semua kita tidak ada yang pengen miskin. Saya suka tanya sahabat-sahabat, saya bilang, siapa mau susah 10 hari angkat tangan? Enggak ada, 10 hari. Tapi yang susah 10 tahun kan banyak. Siapa yang mau miskin? Tidak ada. Tapi yang banyak kan miskin. Karena yang ngatur kaya miskin itu rezeki itu diatur Allah, bukan diatur kita. Kalau kita bisa atur nasib kita dunia, mana ada yang mau susah? Kita setelah senang semua ya. Iya, setelah senang semua tidak bisa. Itu sudah Allah bilang kok. Allah yang melapangkan rezeki hambanya dan Allah pula yang menyempitkannya. Maka lapang rezeki itu ketetapan Allah, sempit rezeki itu ketetapan Allah. Cuma karena kita dikasih akal, lalu rasionalisasinya mau ketemu. Nah, coba ke sekarang. Ini ada toko. Orang toko ini punya modal lah 5-10 juta ya. Dia mau bikin pabrik roti. Pabrik roti kan belum pengalaman. Mau dirubah tokonya jadi pabrik roti. Belum pengalaman, produksi belum pengalaman, rasi belum ada, alat transportasi tidak punya, nama modal 10 juta. Ya, alat-alatnya beli-beli ya, tinggal sedikit. Lalu ini karena Allah di sononya sudah menetapkan dia bakal kaya, datanglah orang bilang, ada roti hitam enggak?
bikin roti hitam. Besok ada roti putih, ada roti hijau, ada roti merah, ada roti. Akhirnya macam-macam roti terjadi sama dia. Sehingga di mana-mana pesan roti. Jadi pabrik roti terbesar. Mas itulah 15 tahun atau 20 tahun, Mas. Jadi pabrik roti terbesar. Seluruh provinsi sudah dilayaninya. Pernah dengar orang bangkrut nggak? Orang kaya orang miskin bangkrut? Orang kaya kan? Sekarang dia sudah miliar, bukan juta lagi, miliar. Pengalaman sudah banyak, ilmu sudah banyak, relasi sudah banyak, kendaraan sudah ada, alat transportasi beres. Kenapa bangkrut? Mana punya, apa guna ilmunya, apa guna pengalamannya, apa guna modal miliar? Kenapa dapat 10 juta tadi? Ilmu belum ada, pengalaman belum ada, modal juga sedikit. Kenapa jadi 10 miliar? Kenapa setelah miliar bangkrut? Mau percaya nggak bahwa yang Katolik itu Allah? Kalau nggak percaya, otak sampean itu dipaksa oleh setan untuk tidak percaya firman Allah kan? Nah, jadi tidak ada firman Allah yang salah. Cuma manusia ini, bagaimana sih Allah mau salah itu? Allah punya langit, Allah punya lautan seisinya, punya gunung setampangnya, punya nyawa kita milik Allah. Kalau ada Allah bilang begini terus kita ragu-ragu, kira-kira Allah itu mungkin bohong nggak? Dibutuh apa Allah sama kita? Oh, nyawa kita aja punya dia. Apa gunanya Allah bohong itu? Jadi kalau ada bilang Allah, gue anakmu, bunuh. Benar Ibrahim tuh. Itu ujian saja. Tidak mungkin Allah itu mencelakakan hambanya. Maka kalau pakai hukum Allah itu cacing aja selamat, apalagi manusia. Cuma orang nggak mau percaya karena mahal surga ini repot. Sebenarnya rasional nggak bisa dibantah. Masa yang menciptakan kita langgar? Kita dapat mobil, kita kasih pasir. Kata pemiliknya jangan kasih pasir, kita kasih pasir rusak. Maka saya indah Islam itu. Iya, indah Islam itu ajaran yang maha pintar kan, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Bagaimana ajaran kita tinggal kita buat ajaran baru? Maka iya, artinya kita ini bangga tidak pada tempatnya. Artinya kita bangga tidak pada tempatnya. Kok mempertahankan aturan yang kita bikin? Kecuali kalau Allah tidak bikin aturan. Allah bergaul saja dibikin aturan. Semuanya dari lahir sampai mati. Sampai cara tidur, cara bangun dikasih tahu. Padahal nggak dikasih tahu juga semua orang bisa bangun bisa tidur. Tapi saking kasih sayangnya Allah supaya hamba Allah itu dapat pahala. Tidur menurut ajaranku, bangun menurut ajaranku, supaya maksud selamat dia. Kita nggak mau ya, rugi sendiri. Nah ini salahnya. Maka Islam itu sebenarnya kita lihat, tidak ada Islam itu satu masalah yang tidak di konternya supaya kita selamat. Masa masuk WC aja boleh cari surga? Laksanakan Islam masuk WC coba. Padahal kalau orang masuk WC tidak usah pakai Islam bisa. Kucing-kucing bisa ngisi. Tapi saking lengkapnya kan. Apalagi masalah yang hebat-hebat kan. Masalah kepemimpinan, masalah bangsa, masalah negara, apalagi. Oh masalah pakai sendal aja dikasih tahu caranya yang tidak penting-penting. Nah, pengertian seperti ini nggak tertanam karena ada kiai-kiainya debat Wahabi, debat Syiah, debat Sunni, debat bid'ah, beda macam-macam, pusing di situ. Akhirnya mereka ya namanya pikiran. Ini katanya Quran dan hadis. Kayak ini yang membantah ada Quran dan hadis. Kayak yang satu lagi bantah Quran dan hadis. Bagaimana? Jadi sampai ke kiamat ini. Kalau ada khalifahnya beres. Kalau khalifah ya sudah kalian sudah ini agak selesai. Tapi karena tidak ada khalifahnya hancur. Karena siapa yang menyelesaikannya? Kata si A ini NU bilang, wah itu Muhammadiyah itu tidak beres. Kata Muhammadiyah, oh NU itu beres. Kamu ngomong gitu dasar apa? Dasar Quran hadis ini? Dasar Quran hadis. Datang lagi yang ini, dasar Quran. Yang nggak selesai bertengkar. Nggak ada bapaknya. Bapaknya Nabi, setelah Nabi Khalifah. Data sejarah jelas. Jadi bapak umat Islam itu yang akan mendamaikan umat di zaman dahulu Nabi, ganti-ganti sampai selesai Nabi, umat Islam Khalifah. Itu orang Ibtidaiyah juga paham. Ini ditinggal. Hancurnya Islam karena ditinggal Khalifah. Sekarang mau kita kembalikan lagi. Kalau mau, kalau tidak mau nggak apa-apa. Kita mati. Saya sudah ajak pada nggak mau ya. Lepas tanggung jawab kan.
Selesai kita punya tugas. Jadi gini Pak, siapa mohon maaf juga ditunggu Pak Dir di sana, ada tamu juga. Jadi sebenarnya penyelamat juga. Ini mau maaf tadinya. Saya begitu kalau datang teman-teman nih, saya anggap teman semua orang. Alhamdulillah. Iya, jadi senangnya gitu. Jadi udah ada perasaan, wah terganggu kita punya acara. Enggak pakai. Tapi ya. Tapi kita pantai. oh iya, boleh. Nah, petugas itu banyak tugas, bukan ngurus satu masalah. Jadi boleh telepon jadi udah harus kesini. Saling mengerti kita. Iya, harus saling paham ya. Jadi boleh. Kan ada juga ngegai Pak. Iya. Mau kesini ngapain? Nah itu kan. Oh iya. Kita tadi mana ini tadi? Udah. Tadi saya bilang kalau ada kan lupa dia kan sudah saya bilang. Tadi itu nama saya Pak Khalifah. Iya, Nanang, Ustaz. Oh, iya. Nanti gampang saya kalau NANAG. NANAG, Nanang. Nanang. Apa Nanang? Awalnya nama peran saya. Oh iya. Penana. Kalau saya terus dari kecil udah dekat sama Habib Umar Alatas. Oh. Pasar Minggu terkenal. Oh, alhamdulillah. Iya. Pokoknya kita Islam ini Betul. Ya. jangan sampai kita nyimpang dari Allah, sebab kita kembali kepada Allah. Hablum minal Ustaz nas. minum apa? Minum. Iya, ada itu. Iya. NTB, silaturahmi lah. Oh iya. Teman-teman. Pokoknya iya. Jadi kisah kita sudah Iya. sama Pak Iya, Khalifah. saling memahami ya. Orang Jawa tuh udah kelungun. Ya, kan kita kalau nggak silaturahmi itu panjang umur insya Allah. Iya, amin panjang Pasti umur. kalau yang bilang. Ya, benar, murah rezeki lagi. Insya Allah. Bagaimana realisasinya kalau silaturahmi murah rezeki? Saya bilang, saya punya jam rusak. Jam rusak ini malas saya bawanya. Tahu-tahu ada saudara kita Sulaiman datang silaturahmi, dia dapat jam. Saya bilang, ini betul jam ya. Itu anak jam rusak. Gara-gara silaturahmi tambah rezeki itu kan? Betul. Bukan ngelamut. Bagaimana lu rezeki dari langit nambah silaturahmi ya nggak ada. Begitu Allah maksudkan. Nah, dia tukang obat. Pas ada isi ruang tetangga itu yang sakit. Nah ini saya punya obat, bang dia dagang obat. Tambah rezeki gara-gara silaturahim. Maka kalau bahasa nasionalnya sales. Iya. Itu silaturahmi itu tambah rezeki itu maksudnya itu. Ya. Nah, cuma kalau orang kafir kan tak paham. Tapi biar masuk. Bodoh sekali. Iya. Masa kita cari ada mobil baru pakai mobil lama? Nah ya itu. Ayo. Islam kan mobil baru. Baru lah ya. Alhamdulillah. Oke. Mas Saya terima kasih. Saya malah terasa mengganggu. Kalian baru. Saya sudah niat silaturahmi. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah ketemu. Mudah-mudahan lain kali ketemu lagi ya. Ya. Baik. Ya. Saya terima kasih banyak Ustaz.